Shalom Bapak Saudara. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali bertemu dan berhimpun bersama dalam ibadah pagi ini, dan sekaligus minggu ini kita boleh kembali mengenang dan akan pengorbanan Kristus kita Yerusalem untuk keselamatan kita dan hidup yang kekal. Dan pada ibadah kali ini kita akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita mulai ibadah kita saat ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya kepada seisi dunia ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita masuk ke dalam saat penyembahan. Mari kita bersama akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan mengukuhkan nama Tuhan. Kita naikkan pujian dalam yang kasih-Mu. Kita mau bersama menyatakan kasih-Nya yang tak terhingga dalam hidup kita. Kasih
Maupun kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, mengucap syukur padamu. Pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul untuk bisa memuji mengukuhkan nama-Mu Tuhan. Kiranya segala pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan kiranya kami yang ibadah kami terlalu dengan dirinya. Biarlah mengucapkan yang dimuliakan Tuhan, dan kiranya Tuhan ampuni segala dosa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu, pulihkan hati kami dan tuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan diri dalam kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya inilah yang dapat kami
lakukan. Kami berkumpul, berhimpun, memuji, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kiranya puji-pujian kami, persembahan-persembahan kami berbau harum dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga apa yang disampaikan boleh dapat kami mengerti. Roh Kudus memampukan kami supaya kami dapat menerapkan di dalam hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan kami memohon. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menggumuli satu firman Tuhan yang nanti kita bersama renungkan, yaitu dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-12. Karena ayatnya panjang, kita baca secara bertanggapan ya. Saya memulai dari ayat yang pertama, Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan berbahagialah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini saya berikan judul mengejar kebahagiaan sejati. Bapak Ibu di sini ada yang ingin bahagia? Halo? Semua orang ingin bahagia ya? Ya, tidak ada orang yang tidak ingin berbahagia, tidak bahagia di dunia ini, tidak ada. Semua orang ingin bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin anak-anak muda nih melihat sosial media hari ini ramai dengan sebuah barang. Ada yang tahu? Iya, mungkin ada beberapa yang tahu ya, yang lihat di sosial media. Saya juga bikin status. Benda apa ini kira-kira? Ini seperti tabung oksigen Bapak Ibu ya. Namanya wiping. Wiping seperti tabung oksigen, bisa dipasang namanya regulatornya ya. Tapi wiping ini adalah tabung berwarna pink ya. Wiping ini digunakan di Eropa. Ini barang umum sih gitu loh Bapak Ibu Saudara. Di Eropa, di Amerika dipakai tabung berwarna pink yang berisi cairan gas N2O, nitrous oxide, yang digunakan untuk membuat white cream. Bapak Ibu mungkin pernah
memakan roti atau pastry gitu ya, yang atasnya itu ada krimnya. Pernah ya Bapak Ibu ya? Nah ini cara bikinnya juga pakai ini bisa. Jadi nanti dimasukin susu, terus nanti gas N2O-nya ini bereaksi nanti menjadi krim gitu. Jadi sebenarnya buat bikin makanan gitu loh. Tetapi selain buat makanan, N2O wiping ini tentu N2O dipakai juga oleh dunia medis untuk keperluan anestesi. Kalau mau operasi juga dipakai juga. Memakai N2O bukan wiping. Kalau wiping ini kan nama brand, nama merek ya, yang menyediakan gas N2O ini. Tetapi ironisnya Bapak Ibu, kalau kita melihat di media saat ini, wiping ini disalahgunakan. Untuk apa? Biar ketawa. Iya, sejenis ngelem gitu Bapak Ibu ya. Dihirup dan efeknya itu membuat halusinasi. Jadi gasnya itu disedot gitu. Habis itu halusinasi, sakau gitu ya. Kalau sampai berlebihan nanti bisa sakau. Maka gas ini membuat halusinasi, euforia, dan gembira atau tertawa sesaat. Makanya gas ini dinamakan gas tertawa, gas bahagia gitu ya. Tentu efek samping penyalahgunaan N2O atau wiping ini, di mana orang itu sudah ketagihan, nanti harus terus menambah dosisnya Bapak Ibu. Harus terus mengonsumsi nyedotin ini. Nah ini menyebabkan otak kekurangan oksigen, nanti saraf di otak itu bisa rusak. Efeknya kesemutan dan berpotensi bisa pingsan atau meninggal. Kemarin juga ramai ya, ada selebgram yang meninggal, tapi itu belum jelas ya, entah gara-gara pakai ini atau enggak, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti wiping ini saat ini disalahgunakan. Untuk apa? Untuk menemukan secuil kebahagiaan, perasaan bahagia. Karena orang pada umumnya adalah mencari yang namanya kebahagiaan, apapun caranya. Wiping ini bukan narkoba, tetapi tetap berbahaya jika disalahgunakan. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan manusia itu menginginkan, merindukan, bahkan mengusahakan yang namanya kebahagiaan. Maka tidak sedikit orang yang akhirnya mengonsumsi narkoba dan pakai apa gitulah, yang efeknya itu bikin orang itu nggak stres gitu. Salah satu saya berikan contohnya tadi wiping itu. Karena orang sudah begitu lelah, bingung harus bagaimana, aku ingin bahagia, maka aku gunakan barang-barang semacam ini supaya bisa merasakan sedikit saja kebahagiaan, walaupun itu hanya sejenak, singkat. Semua orang menginginkan yang namanya kebahagiaan, bahagia di dalam rumah tangga. Betul Bapak Ibu Saudara? Orang ingin bahagia di dalam rumah tangganya, maka dia begitu mengusahakan dalam menjalani hidup. Aku ingin bahagia di dalam pekerjaanku, usahaku, dagangku, aku pengen bahagia, enjoy. Dan tidak sedikit yang dengan begitu rupa mengusahakan mengejar kebahagiaan itu. Orang-orang biasanya mengejar kebahagiaan dengan cara masing-masing tentu ya Bapak Ibu ya. Ada yang bekerja keras supaya duitnya banyak, lembur dan lain sebagainya diambil supaya uangnya banyak sehingga aku bahagia. Ada yang memaknai, menghidupi, mengejar kebahagiaan itu dengan piknik misalnya. Kalau aku plesir, aku dolan, jalan-jalan ke sana ke sini, aku bahagia. Lalu yang ketiga, makan enak. Dengan makan enak aku bahagia, mood pun naik. Ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara?
Ada. Ya Rehan nunduk tuh. Termasuk kayaknya semua orang ya makan enak jadinya moodnya naik, bahagia gitu ya. Lalu bagaimana caranya aku memiliki uang yang banyak supaya aku tuh membangun pandangan orang terhadap aku bahwa aku itu hebat dan aku itu berhasil. Lalu dengan membantu orang, mungkin ada segelintir orang atau beberapa orang yang dengan aku membantu orang lain itu aku bahagia, ya ada. Manusia haus akan kebahagiaan dan ingin selalu bahagia. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara, tidak semua usaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu membuahkan hasil. Betul Bapak Ibu? Kita mencari kebahagiaan sedemikian rupa dengan apapun caranya kita mencari kebahagiaan itu pasti ada kalanya bahagia, ada kalanya menderita. Oleh sebab itu benar kata pengkhotbah ya, ada waktu untuk nangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kebahagiaan itu rasanya ya baru saja kita dapatkan sekejap saja bisa hilang. Betul Bapak Ibu ya. Rasanya baru saja bahagia, tiba-tiba ada saja masalahnya. Baru dapat uang, tiba-tiba harus nyicil. Lalu kekurangan bahan makanan. Lagi bahagia dapat duit, tahu-tahu ingat ada tagihan hutang. Jadinya orang sida bahagia ya. Sejenak ya, sekejap saja seperti gas tadi ya Bapak Ibu Saudara ya. Biaya sekolah. Lagi senang oleh duit, tiba-tiba oh iya ya. Tagihan ya. Yang tadinya senang bahagia tiba-tiba tidak bahagia, bahagianya hilang. Maka Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan itu seperti saya gambarkan seolah-olah seperti apa ya, angin gitu ya, sulit digenggam. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Betul ya. Kebahagiaan itu sekejap dan sulit digenggam, lama nggak bisa. Pasti ada bahagia, ada penderitaan. Sehingga setiap kali ada orang yang hidup dalam keputusasaan oleh karena kebahagiaan tidak mereka dapati. Kebahagiaan tak kunjung didapatkan sehingga banyak orang akhirnya overthinking, stres, menjalani hidup dengan perasaan yang tidak nyaman karena kepikiran ekonomi lah misal. Di dalam hubungan keluarga, hubungan dengan suami atau istri dan lain-lain sebagainya, ada saja masalah kita masing-masing kita yang tahu. Sehingga ada juga orang yang karena tidak mendapatkan kebahagiaan, orang itu mencari pelarian. Aku nggak bahagia, akhirnya aku lari ke minum-minuman misal, atau mungkin apa yang membuat kalau membuat positif sih nggak apa-apa, tapi kalau larinya ke yang negatif itu, apapun dilakukan untuk kebahagiaan. Suami mungkin oleh karena mungkin tuntutan istri tidak bisa memenuhi, akhirnya mungkin rela mencoba-coba judi online, akhirnya mungkin keblebek, akhirnya menjadi sebuah masalah. Karena demi mencari kebahagiaan yang sulit digenggam itu, orang bisa melakukan apa saja demi kebahagiaan. Terjerumus dalam hal berbahaya pun mungkin saja bisa terjadi. Ini bukan cerita jauh, ini dekat dan kerap kali mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita hari ini hal serupa, pencarian kebahagiaan pun sedang dirindukan oleh orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Di dalam bacaan kita tadi, yaitu
adalah apa? Khotbah Tuhan Yesus di bukit atau yang dikenal dengan sabda bahagia Kristus ya. Orang-orang saat itu juga menginginkan, merindukan sebuah kebahagiaan di mana mereka itu sedang tertekan dalam kemiskinan, ketidakadilan, dan penjajahan bangsa Romawi. Mereka menginginkan kebahagiaan. Mereka menantikan Mesias, penyelamat yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan dan kemiskinan. Mereka menginginkan datangnya seorang Mesias yang memulihkan keadaan sehingga tercipta kebahagiaan lewat apa? Kemenangan dan kekuatan, kemenangan politik sehingga mereka Israel saat itu boleh berjaya kembali, tidak terbelenggu oleh penjajahan. Maka Bapak Ibu Saudara, melalui khotbah di bukit Tuhan Yesus atau dengan sabda bahagia ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan, ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu tidak melarang, tidak anti dengan yang namanya kebahagiaan. Tuhan tidak anti kok. Semua orang harus berbahagia. Tuhan tidak menyingkirkan kebahagiaan. Nggak usah mikir-mikir kebahagiaan, enggak. Tuhan peduli. Tuhan juga ingin manusia itu berbahagia. Tuhan menawarkan, nah ini Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Karena apa? Karena kebahagiaan dunia itu bersifat semu atau sementara kan, dan cenderung susah didapatkan. Kebahagiaan yang agak lain menurut saya ya, tidak sama dengan kebahagiaan dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau tahun-tahun lalu kan saya juga sudah pernah bahas ayat ini ya, kita bedah satu-satu. Berbahagialah engkau yang gini, berbahagialah engkau yang rendah hati. Tapi nanti sih tetap saya jelaskan ya. Saya ambil kaitkan juga dengan tema ini, mungkin hanya beberapa ayat. Mungkin kita bertanya, lantas model kebahagiaan apa yang Tuhan tawarkan? Nah di sana Tuhan Yesus itu memakai di dalam bahasa aslinya itu diberkati gitu. Jadi berbahagialah itu kan di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, tetapi kalau kita melihat dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa Inggris King James Version itu memakai kata diberkatilah. Jadi diberkatilah, bukan berbahagialah. Tapi kenapa juga LAI memilih kata demikian saya tidak tahu, karena ya mungkin mereka kan lebih tahu ya penggunaan kata yang pas. Karena kan ada beberapa kata mungkin yang di dalam bahasa Yunani itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Tapi kita tidak memasalahkan itu ya. Jadi Tuhan Yesus memakai kata diberkatilah, jadi keadaan hidup yang diberkati oleh Allah. Sebuah kebahagiaan yang tidak berdasarkan situasi atau mood kita, itulah kebahagiaan yang Tuhan tawarkan. Kebahagiaan karena ada relasi atau dekat dengan Tuhan. Sehingga ada orang yang secara fakta orang ini kekurangan secara ekonomi mungkin, tetapi kok ia tetap bahagia gitu. Kayaknya mungkin 1 banding berapa Bapak Ibu Saudara ya, kita menemukan orang yang mungkin kelihatannya susah tetapi aslinya dia menjalani hidup dengan bahagia gitu. Susah ya Bapak Ibu ya mencarinya ya. Umumnya ya bahagia ya yang duitnya banyak gitu ya, umumnya. Tapi kita mencari seseorang mungkin yang kelihatannya susah tetapi aslinya hatinya enjoy gitu, mungkin agak susah mencarinya. Tetapi itulah kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan. Kebahagiaan yang tidak berdasarkan situasi atau mood, tetapi karena ada relasi atau dekat dengan Tuhan. Karena kebahagiaan yang diinginkan manusia kan, ingat tadi Bapak Ibu, seperti gas tadi ya, sesaat, tidak abadi,
dan kadang bisa menjerumuskan ketika kita mengusahakan kebahagiaan duniawi itu. Kita akan kecanduan untuk mendapatkan kebahagiaan yang semu. Kalau enggak bahagia, resah, sakau atau resah itu tadi, karena kekurangan kebahagiaan tadi. Maka dari itu usahakanlah kita, Bapak Ibu Saudara, untuk meraih bahagia yang ditawarkan oleh Tuhan itu. Maka kita baca di ayat 3 tadi, Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Apakah kita akan berbahagia kalau kita merasa rendah hati, butuh Tuhan, atau justru malah enggak bahagia karena aku harus tunduk kepada Tuhan? Aku enggak bisa lagi seenaknya happy-happy tanpa mempedulikan Tuhan. Ini yang jadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Maksud ayat ini itu, berbahagialah orang yang secara nurani itu miskin di hadapan Tuhan. Aku membutuhkan Engkau ya Tuhan. Maksudnya seperti itu. Tetapi ketika dipertanyakan apakah kita akan berbahagia kalau kita merasa rendah hati, atau justru kita, aku nggak mau rendah hati, aku nggak butuh Tuhan kok. Ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Lalu di ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pertanyaannya, apakah kita akan berbahagia kalau menjadi orang yang lemah lembut, tidak mudah marah? Oh, susah. Jadi orang yang lemah lembut, nggak mudah marah, susah. Ketemunya wong-wong sing gawe mangkel kok. Kan gitu Bapak Ibu Saudara ya. Ketemunya wong-wong sing margi gitu loh. Ya aku nggak mau, aku nggak bahagia. Tuhan mengajarkan apa? Kebahagiaan sejati. Tuhan menawarkan kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan dunia ini. Kebahagiaan yang sejati. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apakah kita berbahagia kalau menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, rindu beribadah, rindu melayani? Apakah kita akan menjadi bahagia, Bapak Ibu, ketika sebentar-sebentar ibadah, sebentar-sebentar pelayanan? Itu yang menjadi pertanyaan. Kebahagiaan yang Tuhan tawarkan, apakah kita akan terima? Apakah kita akan menjadi berbahagia kalau kita melakukan tadi itu? Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pertanyaannya, apakah kita akan berbahagia kalau hati kita bersih dari segala pikiran jahat, tidak lagi mencurigai, tidak lagi menyimpan dendam? Apakah kita akan berbahagia kalau kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi? Ini yang menjadi tawaran daripada Gusti Yesus. Kebahagiaan yang melebihi daripada kebahagiaan di dunia ini. Lalu mungkin kita bertanya, cara mendapatkan, merasakan bahagia yang dari Tuhan itu bagaimana, Mas? Ya simpelnya selalu ingat Tuhan di segala situasi hidup. Nah ini yang selalu saya tekankan. Seringkali manusia, saya pun lupa ketika menghadapi konflik, permasalahan, ujian hidup itu kita punya Tuhan. Seringkali kita fokus kepada masalah yang sedang dihadapi. Ini menjadi perenungan buat kita semua. Saya di sini yang khotbah punya juga kadang kelalen kok nek duwe Gusti, nek lagi kena masalah. Maka ini menjadi pengingat bagi kita. Yuk kita ingat Tuhan di segala situasi hidup.
selalu mengandalkan Tuhan. Terkadang kita tuh merasa bisa gitu loh. Mau disini, mau nangis, mumet lah lebih tulung Tuhan. Aku jajal kamu cara aku dari disini. Biasanya saya seperti itu. Maka kita diajak hari ini selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, ini masalahku, tetapi aku juga mau berusaha dengan kekuatan dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Memberi diri dibimbing Tuhan, bukan diri sendiri. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu yang mau kita lakukan. Contohnya apa? Ya contoh gampang. Ada orang yang jahat kepada kita, Tuhan memerintahkan apa? Mengampuni, itu contoh gampang gitu lah. Apa yang firman Tuhan katakan, ya itu yang kita lakukan. Saat konflik keluarga, saat tekanan ekonomi di dalam keluarga muncul, saat keinginan duniawi muncul, berilah diri kita untuk dibimbing oleh Tuhan. Walaupun tidak langsung beres ya Bapak Ibu ya. Apakah ketika mungkin kita sedang terlilit ekonominya, kita minta tolong kepada Tuhan, langsung saat itu juga utangnya lunas gitu? Enggak ya, tidak. Tetapi kita di situ diuji, kita beriman enggak kepada Tuhan? Atau kita mungkin akhirnya sudah cari alternatif, cari kebahagiaan lain yang bisa jadi itu menjerumuskan. Tuhan punya 1001 macam cara, ingat itu. Amin. Tuhan pasti punya 1001 macam cara. Ia pasti akan menolong kita dan membuat kita bahagia. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bahagia Tuhan yang Tuhan tawarkan tadi itu bertolak belakang dengan bahagia dunia. Karena kalau saya meminjam istilah daripada teolog-teolog itu, bahagia yang sungsang gitu ya, berlawanan dengan dunia. Sungsang kebalikannya gitu loh. Tidak instan kebahagiaan dari Tuhan itu. Kadang harus bayar harga dulu. Ada ego kita yang harus kita curahkan. Ego kita pangkas, tenaga kita dan harta kita mungkin kita korbankan, tetapi itu akan memberi hidup dan memulihkan jiwa kita, memberi damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, lantas apakah salah manusia mencari kebahagiaan? Wong kita itu masih hidup di dalam dunia kok. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak salah ya. Manusia harus berbahagia. Dari tadi saya ngomong dikira ini berarti urusan boleh bahagia dalam dunia apa ya? Tidak, Bapak Saudara. Saya menegaskan, silahkan berbahagia, carilah kebahagiaan. Wong kita masih hidup di dalam dunia. Sangat tidak salah, kita justru harus usahakan juga kebahagiaan itu. Yang salah adalah mencari di tempat yang keliru, cara yang keliru, dan lupa mencari di dalam Tuhan, sehingga kita akan lelah, kita akan capek dalam mencari kebahagiaan itu. Usahakanlah kebahagiaan itulah, apapun caranya. Ya mungkin tadi bahagianya kita itu kalau dompetnya terisi, ya monggo diusahakan, tetapi jangan sampai menggunakan cara yang salah. Kita lupa bahwa Sang Pemberi berkat itu Tuhan, dan memakai cara-cara yang baik. Silakan usahakan kebahagiaan itu. Ada yang bahagia kalau dengan piknik mungkin ya silakan, asalkan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang hari ini mengejar bahagia, tetapi kebahagiaannya cuma sebentar gitu ya. Seperti
wiping tadi ya, gas N2O tadi ya, bikin senang sesaat, tapi setelah itu kosong, bahkan merusak. Tuhan Yesus di Matius 5 berkata, berbahagialah. Tapi anehnya yang disebut bahagia justru orang-orang yang rendah hati tadi, haus kebenaran dan hatinya bersih. Kenapa? Karena bahagia versi Tuhan bukan soal situasi, tapi soal relasi. Kata aslinya tadi makarios dalam bahasa aslinya, yang artinya hidup yang diberkati karena dekat dengan Allah. Dunia memberi kesenangan sesaat, tapi Tuhan memberi damai yang bertahan lama. Yang jadi pertanyaan bagi kita sedang mengejar bahagia yang mana? Bagi keluarga yang mungkin akhir-akhir ini sedang mengusahakan kebahagiaan, teruslah berjuang sambil terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Bagi mungkin teman-teman yang sedang mengusahakan kebahagiaan melalui pekerjaan, cita-cita yang sedang diusahakan, masa depan yang indah, teruslah usahakan itu sambil mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena sabda Tuhan, kalau adanya tidak semu seperti kebahagiaan dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak lelah mengejar kebahagiaan yang semu tadi ya, kebahagiaan dunia itu, tapi belajar hidup dalam makarios, hidup yang diberkati karena dekat dengan Allah, sehingga hidup kita damai dan terus diarahkan oleh Tuhan. Bahagia boleh silakan, usahakanlah itu, tetapi dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Terimalah bahagia yang sejati yang dari Tuhan itu. Karena kalau kita mendapatkan kebahagiaan yang dari Tuhan, kita itu memakai kebahagiaan yang dari Tuhan, pasti kita semua tidak akan sampai terjerumus di dalam hal-hal yang negatif. Tuhan memberkati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersama mengingat sabda bahagia dari Tuhan. Namun kebahagiaan yang Tuhan tawarkan cenderung tidak sama dengan kebahagiaan dunia ini yang bersifat fana, sementara, tetapi kami tahu kebahagiaan Tuhan dengan kebahagiaan dunia itu bertolak belakang. Dan kami diajak untuk menghidupi bahagia yang daripada Tuhan. Maka mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus hidup di dalam rancangan-rancangan dan kehendak Tuhan saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sebagai Tuhan, marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sananya yang akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, perjamuan suci pada pagi hari ini. Umat yang dikasihi Allah, saat ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, dan kepada para petugas dan pelayan dipersilakan maju ke depan di sebelah kiri dan kanan. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia. Roti dan anggur merupakan tanda dan materai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan umat manusia. Setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita diundang untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Maka marilah kita sejenak mengambil waktu secara pribadi untuk memohon ampun dalam doa dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Layakan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh-Mu dan bersekutu dengan darah-Mu yang maha kudus. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan sudah mendapatkan roti dan anggur semua? Oke. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah roti ini di atas kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, dan Tuhan Yesus berkata dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sekalian memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita menyanyikan doksologi, pujilah Halik semesta. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu di tempat ini sudah melakukan sakramen perjamuan kudus, di mana kami mengingat Tuhan pengorbanan Tuhan Yesus 2026 tahun yang lalu. Engkau sudah berkorban buat kami, Engkau sudah mati buat kami, dan Engkau sudah menyelamatkan kami. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, hidup kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami berterima kasih. Sungguh kami mengingat betapa besar dan begitu besarnya kasih-Mu kepada kami semua. Kami sudah bersekutu dengan tubuh-Mu, kami juga sudah bersekutu dengan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah bersatu dengan kami, maka embrio hidup kekal terus ada dalam hidup kami, sehingga kami punya kepastian keselamatan, kepastian hidup yang kekal kapanpun dan dimanapun kami dipanggil Tuhan. Kami masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Allah Trinitas, bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk tubuh-Mu, bersyukur untuk darah-Mu, bersyukur untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Dasar persembahan hari ini terdapat dalam Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, dipuji pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Marilah kita membuka persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan sambil persembahan dijalankan kita naikkan pujian persembahan murni. Selanjutnya saya akan membacakan untuk warta sekolah. Untuk ibadah rumah tangga bertempat di rumah yang nanti mendapat arisan dan pokoknya akan menyusul. Kemudian informasi pada ibadah Minggu 8 Februari 2026 diadakan tukar mimbar yang dimana nanti Bapak Gembala akan melayani di KSCA Banjarnegara dan Bapak Pendeta Lukas akan melayani di GBK Candinata. Untuk pelayanan ibadah umum Minggu 8 Februari 2026 pukul 8 pagi. Untuk pelayanan firman-Nya Pendeta Lukas, kemudian Welia Rahel Mariana, singernya Bapak Widi dan Saudari Tania, nasyarnya Ibu Tukijo dan Ibu Karti, LCD-nya Saudari Agnes. Kemudian mengingatkan setelah ibadah ini akan ada pocakan arisan dan forum usaha dana Natal 2026. Mohon perhatian jemaat.
Kemudian kepada jemaat atau simpatisan yang berulang tahun di bulan Februari, dan mohon maju ke depan untuk didoakan. Selanjutnya kita akan mendengar doa berkat dari jemaat. Ya, yang berulang tahun di bulan Februari ada? Silahkan ke depan. Nanti setelah arisan, setelah doa berkat arisan, dan setelah arisan kita akan rapat sebentar mengenai untuk dana Natal ya. Bagaimana? Oke. Ada lagi yang Februari? Ya, Fabian ya. Bukan namanya Febi ya, Fabian ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk anakmu yang berulang tahun di bulan Februari, untuk Fabian dan juga anak Rehan. Baik anak Fabian maupun anak Rehan, kami bersyukur sepanjang 1 tahun Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memelihara. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk kebaikanmu sepanjang 1 tahun. Dan kami menyerahkan di tahun kedepannya, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, diberkati jasmani, rohani, kesehatannya, diberkati pertumbuhan mereka, diberkati juga Tuhan apa yang menjadi doa, harapan dan cita-citanya. Secara khusus untuk saudara Rehan, diberkati pekerjaannya, diberkati masa depannya, diberkati imannya, diberkati rohaninya. Kalau saat ini Rehan bekerja di Semarang, Tuhan tolong lindungi dan jagai, dan Tuhan berkati setiap pekerjaan yang dilakukan di Semarang. Dan juga untuk anak Fabian yang masih kecil dalam proses pertumbuhannya, Tuhan berkati baik secara fisik, mental, dan juga secara iman. Engkau berkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelum saya doa, saya mumpung masih ingat, nanti sok lupa. Jadi besok hari Senin kita diundang ibadah Senin di tempatnya Bapak Ibu Indi ya, Senin. Jadi yang nanti dapat arisan menyesuaikan, atau mau dibikin minggu depannya tidak apa-apa, Kamis depannya, begitu ya. Paham Bapak Ibu? Jadi nanti yang dapat arisan tetap kegiliran ibadah, ya terserah. Tapi besok Senin ada ibadah di tempatnya Bapak Ibu Indi sore jam 6. Bapak Ibu sedang semat diundang semuanya. Yang dapat arisan tetap mau milih di minggu itu boleh, tapi milih minggu depannya juga boleh. Ya. Oke, seperti itu paham ya. Oke, kita akan berdoa syafaat, dan sebelum kita juga masuk dalam doa berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami berdoa bagi proses pembenahan kembali daerah Sangkanayu, Serang, Kuta Bawang yang terdampak oleh musibah, oleh karena beberapa hari yang lalu daerah tersebut mengalami terkena banjir bandang. Kami bersyukur Tuhan, pemerintah Kabupaten Purbalingga mereka cepat tanggap, dan kiranya segala proses yang mereka kerjakan, pembenahan berjalan dengan lancar, karena kami hanya Tuhan mampu mendoakan dan hanya bisa mendoakan. Oleh itu Tuhan tolonglah supaya pembenahan itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan tempat-tempat yang terdampak oleh karena banjir bandang itu cepat pulih, cepat kembali tertata, dan cepat kembali mereka diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari Tuhan bagi musibah banjir yang melanda di Jakarta, bahkan di daerah-daerah lain, kiranya segera surut dan segera tertanggulangi, segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan dari para relawan dan dari para donatur-donatur yang mereka hatinya baik, hatinya mereka tergerak menjadi dermawan, menolong dan memberikan berkat kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan,
Kami juga berdoa bagi usaha dagang atau pekerjaan yang ditekuni oleh umat-Mu, oleh jemaat-Mu di GBT Carinata ini Tuhan. Usaha dagang, usaha pekerjaan apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka sehingga melalui usaha dagang, pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai karyawan pabrik, wira swasta, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan mencukupkan mereka, Tuhan berikan kepada mereka keberkatan yang luar biasa sehingga hidup mereka tercukupi, hidup kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui usaha-usaha mereka. Tuhan, sekali lagi berkatilah mereka Tuhan, berkatilah mereka dan lindungilah mereka, dan berikanlah mereka terus kedamaian, kesejahteraan, sukacita, penghiburan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami doakan Tuhan para pemimpin bangsa agar mereka melalui Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, sampai ke bupati, sampai ke camat, sampai ke Bapak Lurah dan seluruh perangkatnya, berikanlah kepada mereka kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin, dalam memerintah. Berikanlah mereka keberanian untuk hidup benar, hidup jujur dan hidup baik. Dan berikanlah kepada mereka hati yang rendah atau rendah hati untuk mereka memimpin dengan adil, dengan benar, sehingga para pemimpin kami jauhkan mereka dari hati yang korupsi, hati yang mengepentingkan kepentingan pribadi ataupun golongan mereka, tapi sungguh mereka mengayomi, mengabdi, melayani seluruh komponen masyarakat yang ada di Indonesia. Secara khusus Kabupaten Purbalingga, diberkatilah kota kami di mana kami lahir, di mana kami hidup, di mana kami berada. Berkatilah Purbalingga ini Tuhan. Kami serahkan Kabupaten Purbalingga ke dalam tangan Tuhan, agar Purbalingga semakin diberkati, semakin maju dan semakin terus berkembang melalui Bapak Bupati kami, yaitu Tuhan Bapak Fahmi Muhammad Hanif, dan Wakil Bupatinya Bapak Dimas Prastya Hani. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kemampuan memimpin Purbalingga semakin maju, semakin diberkati, dan semakin Tuhan berdampak bagi masyarakat Purbalingga. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk tim Polsek Kutasari yang terus berjaga di tempat ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam dinas mereka, dimanapun mereka bertugas. Tuhan berkati. Akhirnya Tuhan, jadikanlah kami juga anak-anak-Mu yang bijaksana, anak-anak Tuhan yang tidak terperangkap dalam pencarian kebahagiaan yang bersifat semu dan sementara. Dan biarlah Tuhan kami mendapatkan kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan, punya relasi yang baik, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kebahagiaan kami tidak didasarkan kepada kebahagiaan dunia ini saja, tapi kebahagiaan kami adalah kebahagiaan yang sejati, bukan tergantung situasi dan kondisi atau keadaan, tapi kebahagiaan yang sejati yang diberikan oleh Roh Kudus, yang diberikan oleh Tuhan, karena kami punya relasi, punya hubungan yang dekat, yang baik, yang intim dengan Tuhan di dalam segala bidang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hidup kami, agar kami pun boleh berbahagia di bumi dengan cara yang benar dan boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, yang kurang sempurna, dan akan kami sempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kerajaan-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-berkat Tuhan, dan pulanglah dan kita akan menjadi saksi-saksinya Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.